sudah tiba di Indonesia dan kita sudah terhubung dengan salah satunya yaitu Mas Ahmad Hikam. Selamat siang, Mas Ahmad Hikam. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Mas, kami mengucapkan selamat sudah tiba kembali di Indonesia, di tanah air, tentu dari situasi yang tidak kita harapkan. Kami ingin tahu, Mas, Mas di Iran ini sebelum peristiwa ini, Mas dari kapan ada di Iran, Mas? Dari bulan Ramadan tahun lalu, Mas. Oh, dari Ramadan tahun lalu. Ini di kota apa, Mas? Kegiatannya apa di sana, Mas? Saya di kota Tehran dan kegiatan saya di sana seorang mahasiswa S2. Oke, jadi sebelum peristiwa ada perang seperti ini, Anda bisa gambarkan bagaimana sebenarnya situasi di sana? Apakah memang sudah ada situasi yang mencekam atau seperti apa, Mas? Ya, untuk situasi serangan masih terus berlanjut. Oke. Kalau saya masih di sana ya, saya akan menggambarkan seperti itu. Kemudian situasi di kampus kami di Ahlul Bait itu aman, kemudian serangan itu terpusat di kota, kemudian gedung-gedung yang ada di sana runtuh, kemudian terdengar drone, kemudian rudal-rudal dari Israel dan Amerika itu terdengar. Kemudian adanya suara-suara yang menggetarkan kaca, yang mana dari kami yang awam untuk suara-suara ledakan, kemudian suara-suara rudal agak terdengar mengganggu seperti itu. Baik, berarti Anda merasakan langsung hal-hal mencekam seperti tadi ya, Mas ya? Ya, Mas, betul. Oke, lalu apa situasi yang kemudian membuat Anda itu berlangsung beberapa hari tentu, tapi apa situasi yang kemudian membuat Anda memutuskan saya harus kembali atau seperti apa, Mas? Situasi yang pertama yaitu ketika bulan Ramadan kemarin terjadinya ledakan pertama di tanggal 2 Ramadan. Kemudian selanjutnya adanya serangan lanjut dan serangan balasan dari Iran yang mana mengirimkan drone dari Iran menuju wilayah Israel yang kemudian dibalas langsung oleh Israel dan saling membalas seperti itu. Dan kemudian juga ada serangan dari Iran untuk Israel yang mana mengenai wilayah Tel Aviv yang kemudian dibalas lagi di wilayah Tehran seperti itu di Mas, berarti sekitar kampus kami. Anda mendengar langsung secara rutin begitu ada ledakan-ledakan terus di sana atau seperti apa, Mas? Ya, untuk rutin memang iya, Mas, setiap hari dari memang pola serangannya masih sama seperti tahun lalu, perang Oke. 12 hari yang lalu. Kemudian mungkin saat ini yang berbeda adalah dari jam setengah 6 pagi sampai mungkin waktu sahur itu mungkin kami masih mendengar adanya serangan seperti itu. Oke, oke. Lalu ketika Anda memutuskan kembali tiba untuk pulang ke Indonesia begitu, yang terakhir di sana seperti apa? Apakah memang kondisi atau kebutuhan pokok Anda begitu tidak terpenuhi atau bagaimana? Misalnya ada air atau masih lancar atau seperti apa? Ya, kondisi terakhir saya di sana itu memang cukup prihatin ya, karena Ya. di saat kami debriefing oleh Pak Dubes Roy, itu sempat terdengar suara ledakan di sekitar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran. Kemudian kaca-kaca pada bergetar. Kemudian setelah itu kami berangkat ke border antara Iran dan Azerbaijan. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan sembako itu masih aman, Mas, terkait sebelum saya berangkat dari meeting point itu beras, minyak
kemudian telur itu masih ada, kemudian untuk air itu masih lancar, kemudian untuk listrik itu masih nyala Mas, 24 masih nyala, meskipun internet satu terbatas. Baik, tapi waktu itu sudah dikasih tahu bahwa warga negara kita sudah tidak mungkin menetap lebih lama di sana dan harus kembali ya Mas ya? Iya, iya, betul. Oke, oke. Jadi Anda pertama kali menerima informasi mengenai rencana evakuasi dari pemerintah atau dari KBRI itu kapan, Mas? Untuk kapan dari semenjak pertengahan bulan Ramadan. Nah, itu kami sempat menerima surat surat ajakan, sifatnya ajakan seperti itu. Jadi yang mau pulang, pulang, yang mau tidak, KBRI siap untuk memfasilitasi ketika WNI itu menginginkan pulang, Oke. kami siap. Dan misalkan yang mau stay di Tehran ataupun di Iran ataupun di kota-kota yang lain, KBRI siap untuk melindungi dan siap untuk mengawasi 24 jam non-stop. Baik, ada yang memutuskan untuk tinggal, ada yang memutuskan untuk pulang, dan Anda memutuskan untuk pulang. Apa momen yang membuat Anda sehingga memutuskan untuk saya harus kembali ke tanah air? Ya, untuk momen seperti memang suara-suara ledakan ya dari perang tahun ini, kemudian pola serangannya mungkin cukup berbeda ya seperti tahun lalu, 12 hari tahun yang lalu, kemudian sudah tidak kondusif ya, karena memang di Tehran sendiri saya sempat merasakan adanya pola serangan yang cukup masif seperti itu dari awal Ramadan sampai saya diberangkatkan dari meeting point seperti itu. Tapi ada WNI yang Anda kenalkah yang memutuskan untuk tinggal dan apa alasannya, Mas? Mungkin yang saya kenal itu mungkin mahasiswa yang mungkin mahasiswa di Iran, mahasiswa Indonesia di Iran mungkin sebentar lagi akan lulus, akan wisuda yang di bulan Juni atau Juli, mungkin mereka sudah wisuda dan akan kembali ke Indonesia seperti itu, Mas. Oke, jadi mereka memutuskan belum pulang. Yang Anda ketahui di sana mereka nanti kondisinya akan seperti apa, sembunyi di mana, atau mereka sudah punya rencana untuk menghindari serangan yang begitu masif, atau seperti apa yang Anda ketahui tentang rekan-rekan Anda di sana? Ya, untuk mereka sudah aman di shelter apartemen staf KBRI Tehran. Itu mereka sudah aman, sudah dievakuasi untuk tetap tinggal di apartemen staf KBRI Tehran seperti itu. Oh, jadi WNI kita yang memilih untuk tinggal di sana akhirnya ditempatkan di KBRI seperti itu ya, Mas ya? Iya, ya, ada yang di KBRI, ada yang di apartemen. Oke, oke. Tapi kondisi mereka yang Anda ketahui tetap aman dan mungkin tidak begitu terpengaruh dengan kondisi perang. Terima kasih untuk cerita Anda di Kompas Siang hari ini. Ahmad Hukam maksud saya, terima kasih untuk cerita Anda dan kami juga mengucapkan selamat Anda sudah kembali tiba di tanah air. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik, saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Azerbaijan mengirimkan bantuan kemanusiaan